Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Puspitasari dengan NIM 6420199. Di sini saya sudah mengerjakan tugas akhir saya, yaitu statistika probabilitas yang type 2. Nah, ini yang soalnya saya persingkat di Word dengan di sini ada 2 soal. Nah, yang pertama ini, lakukanlah analisis ragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rata-rata banyaknya bagian yang cacat adalah sama untuk ketiga tipe model tersebut. Di sini ada ABC dengan totalnya 23, 21, 36. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita perlu menyusun dulu nih nilai terhadap variabel di SPSS. Ini data yang sudah saya susun variabelnya. Nah, variabel ini sudah saya masukkan ke SPSS. Nah, ini screenshot dari jawaban yang sudah saya kerjakan di SPSS. Nah, pertama ini datanya sudah kita masukin ke variable view, lalu ke data view-nya. Yang di variable view-nya di sini ada tipe dan ada cacatnya. Setelah itu kita bisa klik analyze. Ini di sini juga saya sudah screenshot. Setelah kita klik analyze, lalu kita klik compare means dan klik lagi one way ANOVA. Masukkan data variabel tipe ke dalam kolom faktor dan variabel cacat ke dalam kolom dependent list. Pilih menu option lalu centang kolomnya. Lalu centang kolom descriptive serta homogeneity or variance test, lalu tekan continue. Nah, ini dia hasil screenshot yang sudah saya kerjakan. Setelah itu klik mode post hoc yang ada di sini, ada di kanan, lalu centang kolom Bonferroni. Pastikan significance levelnya berada di angka 0,05. Nah, ini dia. Klik Bonferroni nya. Nah, levelnya 0,5, lalu klik continue. Lalu klik OK di sini. Setelah itu akan muncul hasil output SPSS seperti di bawah ini. Nah, ini yang bagian deskriptif. Ini bagian ANOVA-nya. Karena nilai sig-nya berada di 0,266, lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Artinya, secara statistik tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah cacat pada ketiga mobil, yaitu A, B, dan C. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Lanjut kita ke soal nomor 2. Anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat tarafnya 5% adalah benar. Mari kita selesaikan persoalan tersebut. Nah, pertama, kita menentukan hipotesisnya. H0 dan H1. H0 ini rata-rata umur susunya minimal 70 jam. H1-nya rata-rata umur susu kurang dari 70 jam. Nah, tingkat signifikan A diberikan sebagai 5% atau 0,05. Lalu kita hitung statistik ujinya. Kita akan menggunakan uji Z karena populasi berdistribusi normal dan simpangan baku populasi diketahui. Nah, rumusnya ini adalah Z sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi dan dibagi ukuran sampel. Nah, ini jumlah-jumlahnya. Jadi rata-rata sampel 72 jam, rata-rata populasinya 70 jam, simpangan bakunya 50 jam, dan ukuran sampelnya yaitu 40. Lalu kita substitusikan nilainya ke dalam rumus tersebut, maka hasilnya Z sama dengan 0,253. Setelah itu kita bisa menentukan nilai kritisnya karena pengujian ini bersifat satu arah ke kiri sesuai hipotesis alternatif kurang dari. Maka nilai kritis Z untuk A-nya diperoleh untuk A-nya 0,05 diperoleh dari tabel distribusi normal, yaitu minus 1,645. Kita bisa membuat keputusan nilai Z hitungnya 0,253 dibandingkan dengan Z kritis minus 1,645.
aturannya jika zat dihitung lebih kecil dari minus 1 minus 1,645 maka H0 ditolak. Namun karena 0,253 lebih dari minus 1,645 maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Kesimpulannya, karena hipotesis 0 tidak ditolak, H0 diterima dan H1 ditolak, maka tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata umur susu kurang dari 70 jam pada taraf signifikan 5%. Kesimpulan akhirnya, dengan demikian, klaim bahwa rata-rata umur susu di bawah 70 jam tidak dapat dibenarkan. Artinya, rata-rata umur susu kemungkinan sama atau bahkan lebih dari 70 jam. Sekian penjelasan hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.